Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan pada materi berikutnya. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang matriks, di mana kita membahas secara rinci tentang determinan matriks. Determinan suatu matriks adalah selisih antara perkalian elemen-elemen diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen diagonal sekunder. Nah, determinan matriks ini hanya bisa kita cari pada matriks persegi ya. Untuk simbol determinan biasanya ditulis sebagai det kurung A, atau bisa juga kalau kita baca menjadi determinan matriks A. Ada pula yang menulisnya seperti ini ya, garis lurus A, garis lurus lagi. Perhatikan ya. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas tentang determinan matriks yang berordo 2 kali 2. Di sini kita misalkan matriks A itu mempunyai anggota A, B, C, dan D. Nah, bagaimana cara mencari determinan dari matriks A? Kalian perhatikan dulu ya. Kotak yang bergaris merah ini yang disebut dengan diagonal utama. Nah, yang diberi kotak biru itu disebut dengan diagonal sekunder. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, definisi dari determinan adalah selisih ya. Selisih dari perkalian diagonal utama dengan diagonal sekunder. Nah, di sini berarti diagonal utamanya adalah A dan D. Di sini kita kalikan ya. A dikali D dikurangi. Nah, sekarang kita perhatikan yang diagonal sekundernya, yaitu B dikali C. Itulah cara mencari determinan dari sebuah matriks. Supaya lebih mudah lagi, kita bahas contohnya ya. Diketahui sebuah matriks A 2, 5, 1, 4. Carilah determinan dari matriks A. Kita bahas ya. Kita tentukan dulu diagonal utamanya. Di sini ada 2 dan 4. Diagonal sekundernya ada 5 dan 1. Berarti determinan A adalah 2 dikali 4 dikurangi 5 dikali 1. Sama dengan 8 dikurangi 5. Berarti hasilnya dari determinan matriks A adalah 3. Contoh kedua, diketahui sebuah matriks A min 3, 2, 0, dan min 2. Carilah determinan dari matriks A. Baiklah, mari kita tentukan dulu diagonal utama dan diagonal sekundernya. Perhatikan, diagonal utamanya yang diberi kotak merah, diagonal sekundernya yang diberi kotak biru. Oke, berarti determinan A adalah min 3 dikali min 2 dikurangi 0 dikali 2. Min 3 dikali min 2 hasilnya jadi positif ya. Nah, berarti 6. 0 dikali 2 hasilnya adalah 0. Berarti 6 dikurangi 0 sama dengan 6. Berikutnya kita akan membahas determinan matriks yang berordo 3 kali 3. Ada dua cara untuk mencari determinan matriks yang berordo 3 kali 3, yaitu kaidah Sarus dan ekspansi kofaktor. Kita bahas satu persatu ya. Kaidah Sarus. Pertama-tama tambahkan kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan garis vertikal determinan. Langkah berikutnya, jumlahkan hasil perkalian pada elemen-elemen diagonal utama. Kemudian hasilnya dikurangkan dengan penjumlahan hasil perkalian pada elemen-elemen diagonal sekunder. Berarti anak-anak pada kaidah Sarus ini kalian harus tahu dulu yang disebut dengan diagonal utama dengan diagonal sekunder. Baiklah, kita mulai membahas tentang kaidah Sarus. Bagaimana cara menghitung determinan dari sebuah matriks yang berordo 3 kali 3? Sebuah matriks A yaitu ABC, DEF, GHI. Nah, di sini kan kelihatan ya ordonya 3 kali 3. Kenapa? Karena barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Nah, kaidah pertama dari aturan Sarus adalah
Kolom pertama dan kolom kedua ditambahkan, diletakkan di sebelah kanan dari garis matriks. Perhatikan di sini, kolom pertamanya itu apa aja sih? Oh, ternyata di sini kolom pertamanya adalah A, D, dan G. Kalian tulis A, D, G di sebelah kanan garis ya. Oke, kita tulis. Sekarang kolom keduanya kita tambahkan juga. Di sini kolom keduanya adalah B, E, H. Oke, kita tambahkan di sebelah dari kolom pertama lagi. Nah, setelah kalian menambahkan 2 kolom, barulah kita bisa menentukan diagonal-diagonal utama dari matriks A ini. Perhatikan yang diberi garis merah itulah yang disebut diagonal utama. Nah, yang diberi garis biru itu disebut dengan diagonal sekunder. Berarti determinan dari matriks A ini adalah selisih, ingat ya, selisih dari perkalian diagonal utama dengan perkalian diagonal sekunder. Berarti kita hitung dulu perkalian diagonal utamanya. Di sini diagonal utamanya pertama adalah A, E, I. Itu maksudnya A dikali E dikali I ya, anak-anak. Kemudian ditambah BFG, perkalian dari B kali F kali G, ditambah perkalian dari CDH. Semua ada di jumlah ya. Pada diagonal utamanya ini ada 3 diagonal utamanya. Setelah dijumlah baru kita kurangkan perkalian diagonal sekunder yang diberi garis biru. Diagonal sekundernya yang pertama adalah C dikali E kali G. Kemudian kita kurangi lagi A dikali F kali H. Kita kurangi lagi B dikali D dikali I. Baiklah, untuk lebih memudahkan pemahaman kalian, kita langsung buat contoh soalnya. Di sini diketahui sebuah matriks A adalah 2, 5, 1, 0, min 1, 3, 4, min 2, 6. Carilah determinan matriks A dengan menggunakan kaidah Sarus. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, kita tambahkan 2 kolom dulu ya di sebelah garis dari matriks atau determinan ini. Di sini kolom pertama adalah 204. Kalian tulis 204 atau kalian tambahkan. Kemudian kolom keduanya 5 min 1 min 2. Diletakkan di sebelah kanannya lagi ya, 5 min 1 min 2. Kalau sudah seperti ini, baru kalian tentukan ya, kalian kasih garis merah untuk diagonal utamanya. Kemudian kalian beri garis biru untuk diagonal sekunder. Kalau sudah seperti ini, baru kalian bisa cari determinan dari matriks A. Oke, kita hitung sama-sama. Diagonal utama dulu ya. 2 dikali min 1 dikali 6. Kita tambahkan. Kenapa ditambah? Karena masih diagonal utama ya. 5 dikali 3 dikali 4. Kemudian tambah lagi 1 dikali 0 dikali min 2. Ini udah selesai ya yang diagonal utama. Barulah kita kurangkan dengan diagonal sekunder. Berarti dikurangi 4 dikali min 1 dikali 1. Dikurang lagi. Min 2 dikali 3 dikali 2. Dikurangi lagi 6 dikali 0 dikali 5. Setelah itu kita mulai hitung hasilnya yang ada di dalam kurung ya. Tiap-tiap angka atau bilangan yang berada di dalam kurung. 2 dikali min 1 dikali 6. Hasilnya adalah min 12. Kita kurungin dulu. 5 kali 3 dikali 4. Hasilnya adalah 60. 1 dikali 0 dikali min 2. Hasilnya 0 betul. 4 dikali min 1 dikali 1. Hasilnya adalah min 4. Min 2 dikali 3 dikali 2. Hasilnya adalah min 12. Kemudian 6 dikali 0 dikali 5 hasilnya adalah 0. Kalau sudah seperti itu, kita mulai buka nih tanda kurungnya. Perhatikan, min 12 yang di dalam kurung kita buka kurungnya. Kita tetap tulis min 12. Kemudian ditambah 60, buka lagi kurungnya 60. 0 juga begitu, ditambah 0. Nah, di sini ada tanda yang berurutan 2 kali, yaitu min dari negatif 4. Ada 2 tanda nih. Kalau kita mau buka kurungnya, berarti kedua tanda itu
kita kalikan atau kita ubah menjadi satu tanda. Min dikali min adalah plus atau positif. Berarti setelah dibuka kurungnya menjadi plus 4. Begitu juga min 12. Kita buka kurungnya, tandanya menjadi 12 ya. Kemudian yang 0, kita tulis lagi min 0. Hasil akhirnya adalah 64. Metode berikutnya untuk mencari determinan matriks adalah dengan metode ekspansi kofaktor. Pada metode ekspansi kofaktor ini ada dua komponen yang diperlukan dalam metode ini, yaitu kofaktor dan minor. Kita bahas ya, pertama-tama kofaktor. Kofaktor ini disimbolkan dengan CIJ, di mana CIJ itu sama dengan min 1 pangkat I tambah J dikali MIJ. M-nya di sini adalah minornya ya. Nah, pembahasan tentang minor belakangan ya setelah kofaktor ini. Kita beri contoh nih. C11. Berarti kan rumusnya itu min 1 pangkat I tambah J. Berarti min 1 pangkat 1 tambah 1 dikali M11. Min 1 pangkat 2 dikali M11. Nah, min 1 pangkat 2 itu hasilnya positif ya, karena min kali min itu positif. Berarti hasil dari C11 adalah M11. Contoh berikutnya nih, kalau kita disuruh cari kofaktor dari C12. Ingat rumusnya, min 1 pangkat 1 tambah 2 dikali M12. Min 1 pangkat 3 dikali M12. Nah, min 1 pangkat 3 itu hasilnya adalah negatif. Maka C12 itu hasilnya adalah negatif dari M12. Kita akan memulai membahas tentang minor. Minor ini disimbolkan dengan MIJ. Contohnya nih, matriks A terdiri dari A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, dan A33. Nah, bagaimana mencari minor ini? Kalau kita diperintahkan untuk mencari M13, itu berarti kita harus menghilangkan baris ke-1, kolom ke-3. Perhatikan yang diberi garis merah ya. Itu baris ke-1, kolom ke-3. Nah, elemen-elemen yang tersisa adalah, atau M13 adalah beranggotakan elemen-elemen yang tersisa, yaitu A21, A22, A31, dan A32. Contoh soal, sebuah matriks A 251, 0-1, 3, 4-2, 6. Carilah determinan matriks A dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, ekspansi kofaktor ini kalian bisa mencari dengan melakukan ekspansi baris pertama. Bisa juga menggunakan ekspansi baris kedua, ekspansi baris ketiga, dan seterusnya. Yang manapun kalian boleh, karena hasilnya pasti akan sama, ya. Di sini kita akan melakukan ekspansi baris pertama, di mana baris pertama itu ada angka 2, ada angka 5, ada angka 1. Pertama-tama kita gunakan bilangan 2 ini. Elemen 2 ini dia terdapat atau posisinya ada pada baris pertama dan kolom pertama. Kalian hilangkan yang baris pertama dan kolom pertama. Perhatikan ya. Yang diberi titik-titik itu artinya yang udah dihilangkan ya. Di sini tersisa angka 2 dan elemen yang tersisa. Begitu juga 5. 5 itu ada di baris pertama, kolom kedua. Perhatikan, berarti yang lainnya dieliminasi atau dihilangkan ya, yang dikasih titik-titik ini. Tersisanya adalah 5, 0, 3, 4, dan 6. Begitu juga 1. Dia ada di baris pertama, kolom ketiga. Perhatikan, tinggal tersisa 1, 0, -1, 4, dan -2. Kalau sudah seperti ini, kalian apakan?
Ingat, seperti yang sudah awal tadi, untuk mencari kofaktor itu ada tanda plus, min, plus. Itu dari mana? Yang dari rumus pertama tadi, kofaktor. Rumusnya adalah min 1 pangkat I tambah J. Jadi biasanya untuk yang pertama atau awal biasanya tandanya positif. Berikutnya min, positif lagi, min lagi atau negatif, positif lagi, dan seterusnya. Determinan A berarti adalah 2, ingat 2 ya, bilangan yang terdapat pada barisan pertama, karena kita akan ekspansi baris pertama. 2 dikalikan dengan MIJ. MIJ-nya itu yang tersisa. Di sini yang tersisa adalah min 1, 3, min 2, 6. Perhatikan, tandanya masih positif pertama. Kemudian tanda berikutnya pasti negatif ya, kan plus min gitu ya. Berarti min 5. Yang tersisa MIJ-nya adalah 0, 3, 4, dan 6. Tandanya balik lagi ke positif lagi ya. 1 dikalikan dengan MIJ-nya 0, min 1, 4, min 2. Berarti kita cari ya mulai determinannya. 2 dikali, ingat determinan kalau sudah bentuknya berordo 2 kali 2 gini lebih gampang ya, tinggal diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Di sini min 1 kali 6 dikurangi 3 dikali min 2. Kemudian 5 dikali 0 kali 6 dikurangi 3 kali 4. Kemudian plus 1, 0 kali min 2 diagonal utama dikurangi 4 kali min 1. Kita mulai hitung satu-satu ya yang ada di dalam kurung. 2 dikali dengan berapa? Min 1 kali 6 hasilnya min 6. Min 3 kali min 2 hasilnya plus 6. Min 5 dikali 0 kali 6, 0. 3 kali 4, 12. Ditambah 1, 0 kali min 2 hasilnya 0. Min 4 min 1 hasilnya adalah plus 4. Kemudian kita hitung lagi, min 6 tambah 6 itu hasilnya 0 ya, berarti 2 dikali 0. Dikurangi 5 dikali min 12, karena 0 min 12 itu hasilnya min 12. Ditambah 1 dikali 4. 2 kali 0 hasilnya 0. Min 5 dikali min 12 hasilnya jadi positif 60. 1 dikali 4 hasilnya adalah 4. Berarti determinan dari matriks A adalah 64. Kalau kalian perhatikan, matriks A ini kan sama soal yang tadi ya, yang kita hitung dengan kaidah Sarus. Nah, setelah kita hitung dengan metode ekspansi kofaktor, ternyata hasilnya juga sama, yaitu determinannya 64. Sampai di sini dulu pembahasan tentang matriks bagian ketiga, yaitu tentang determinan. Kalian bisa melihat pembahasan matriks yang lain pada link di deskripsi ya. Sampai jumpa.